Mujahid Paina Channel present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview atau menyampaikan kembali hadis yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Arsyad, yakni An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama min asyaratin nisaati ayyurifa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yasrabal khamru wa yazharaz zina, yang artinya dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda akan segera tibanya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tampaknya kebodohan, diminumnya khamar, dan tersebarnya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis ini, Rasulullah memberi isyarat tentang tanda-tanda kiamat. Pertama, diangkatnya ilmu. Allah akan mengangkat ilmu dari muka bumi dengan berbagai cara, di antaranya dengan mematikan ulama. Ketika seorang ulama meninggal dunia, maka ilmunya juga diangkat, walaupun tidak secara keseluruhan. Bisa jadi ulama tersebut menyebarkan ilmunya dengan cara mengajarkannya kepada murid-muridnya atau dengan mengabadikannya dengan tulisan. Nah, matinya ulama tidak hanya berarti roh ulama tersebut dicabut, tapi bisa juga dengan menghilangkan kewibawaannya. Seperti ulama yang terkena fitnah, maka keberadaan roh dalam jasadnya tidak memiliki pengaruh karena ia telah kehilangan kewibawaannya sebagai seorang ulama. Artinya, perkataan sudah tidak didengar lagi oleh umat. Kedua, tersebarnya kebodohan. Kondisi ini akan terjadi secara otomatis saat ilmu sudah diangkat, sehingga yang terjadi di tengah-tengah umat hanyalah berbagai kebodohan yang dipertontonkan. Dalam kondisi ketiadaan ulama yang bisa diandalkan umat, akan muncul penyuluh agama karbitan yang ilmunya tidak melewati tenggorokan. Akan muncul mubalik ahli retorika yang pandai mempengaruhi massa tapi nir ilmu, dan akan muncul pula ahli fatwa yang mengandalkan Google sebagai sumber keilmuannya. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan menjadi orang-orang sesat lagi menyesatkan. Secara otomatis umat tidak akan memiliki sandaran keilmuan yang bisa mereka andalkan, sehingga kebodohan akan merajalela. Yang ketiga, maraknya peminum minuman keras. Salah satu sumber kejahatan terbesar adalah minum minuman keras. Dengan minuman keras, seseorang akan kehilangan kesadaran akan setiap perbuatan yang dilakukannya. Orang itu pun tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Kehilangan filter pembeda yang berupa akal ini membuat seseorang tidak ubahnya bak binatang. Sebab satu-satunya pembeda antara manusia dan binatang hanyalah akal dan kemampuan berpikirnya. Ketika akal seseorang tertutupi, maka ia akan buas, akan sebuas binatang. Sedangkan jika dia dungu, akan sedungu keledai. Yang keempat, tanda lain dari terjadinya kiamat adalah zina. Dilakukan secara terang-terangan. Sepintas lalu, perbuatan zina seakan tidak merugikan pelakunya, karena dilakukan suka sama suka. Tapi kenyataannya, pelaku zina dan anak keturunannya dirugikan dengan perbuatan tersebut karena merusak tatanan keluarga dan masyarakat yang telah diatur secara apik oleh setiap agama termasuk Islam. Keempat tanda kiamat ini merupakan keburukan yang akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Jika salah satu dari keempatnya atau bahkan keempatnya sekaligus sudah terjadi di suatu masyarakat, kiamat hanya tinggal menunggu waktu. Nah, hadis ini merupakan hadis yang pertama disampaikan oleh Anas, yakni Anas atau yang biasa kita dengar dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki nama lengkap Anas, yakni Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Junbat bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Sa'labah bin Amir bin Al-Hasraj adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang merupakan kelahiran pada tahun 612 Masehi di Madinah, tepatnya di Arab Saudi. Beliau meninggal
pada tahun 709 Masehi di Basra, Irak. Orang tuanya yakni Ummu Sulaim, Malik bin An-Nadir dan bin Said bin Haram. Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basra. Sedangkan sahabat-sahabat yang terakhir meninggal secara umum adalah Abu Tufail. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi semasa dia masih kecil. Dia berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Nabi juga selalu mendampingi Anas bin Malik untuk memberi petunjuk atau ajaran pada Anas, seperti dalam memulai makan. Nabi perintahkan Anas supaya membaca doa dan ambil makanan yang berada di hadapan dahulu. Begitu sikap Nabi mengajar Anas bin Malik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.